Hai brother, bagaimana kabar kalian? Ya gue harap kalian baik-baik saja. Kali ini saya punya sebuah film bertema tentang kecerdasan, di mana film ini diperankan oleh mantan kakak kelas saya, Scarlett Johansson, sang janda hitam, dan satu lagi supporting aktornya yang cukup berlegenda dan merupakan sahabat lama saya waktu kuliah di Oxford, Morgan Freeman. Film ini bergenre saintik yang tentunya akan membuat otak Anda berpikir lebih keras. Sehingga bagi Anda yang sudah biasa makan mie campur nasi, disarankan tidak menonton film ini karena keseimbangan gizi dan daya otak akan dipakai dikhawatirkan tidak stabil. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan handsfree, panggil semua warga se-RT, selamat menonton dan let's go brother. Film ini diawali dengan memperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah nama fosil kera yang usianya mungkin sekitar 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon teori evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy merupakan nenek moyang manusia. Scene pun berpindah ke sebuah perkotaan di Cina, dan kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Lucy. Pada adegan ini, Lucy bersama dengan seorang teman prianya yang bernama Richard. Saat itu, Richard meminta tolong kepada Lucy untuk mengantar sebuah koper kepada seseorang yang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam gedung tersebut. Lucy yang menolaknya terus dibujuk hingga akhirnya tangan Lucy diborgol dengan koper tersebut. Dengan terpaksa, Lucy pun mau tidak mau harus mengantarkannya. Saat sudah berada di resepsionis, Lucy meminta untuk bertemu dengan Mr. Zhang. Tidak lama setelah itu, muncul beberapa orang berpakaian rapi datang menjemputnya. Tanpa diduga, Richard yang sedang menunggu di luar langsung ditembak mati saat itu juga. Semua staf tidak berbuat apa-apa, seolah sudah mengerti dengan situasi seperti ini, dan itu menyimpulkan bahwa Mr. Zhang adalah seorang yang cukup berpengaruh di sana. Lucy yang panik pun langsung dibawa untuk menemui Mr. Zhang. Saat sudah masuk ke ruangannya, terlihat dua orang berlumuran darah tergeletak di sana, dan ternyata itu adalah perbuatan Mr. Zhang yang sedang melakukan sedikit olahraga kecil-kecilan. Saat sudah berhadapan langsung, Lucy ditanya mengenai isi koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Mr. Zhang menuliskan kode angka untuk membuka koper tersebut pada selembaran kertas. Lalu dia beranjak dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya lalu mengambil tameng dan melindungi diri mereka sebagai orang penting. Ternyata Mr. Zhang khawatir dengan apa yang ada di dalam koper tersebut. Saat dibuka, ternyata isi koper tersebut berisikan 4 kantung yang terdapat benda biru di dalamnya. Dan faktanya itu adalah narkoba jenis baru. Anak buahnya kemudian membawa seorang pecandu untuk mencoba narkoba tersebut. Dia pun mencicipinya. Tidak menunggu lama, narkoba itu pun langsung bereaksi dan dia langsung tertawa sambil menatap Lucy. Tak diduga, Mr. Zhang menembak kepala pecandu tersebut hingga tewas. Saat itu juga, kemudian Mr. Zhang mengatakan bahwa dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. Entah itu pekerjaan apa. Scene pun langsung berpindah ke seorang pria yang sedang berceramah di depan banyak orang. Beliau adalah Profesor Norman. Pada ceramahnya tersebut, beliau sedang menjelaskan tentang kemampuan otak manusia, bahwasanya kita manusia hanya menggunakan potensi sebesar 10% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi hanya ada satu makhluk yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu adalah lumba-lumba. Shin kembali berpindah ke Lucy, di mana dia baru saja tersadar dari tidurnya. Tidak lama, anak buahnya membawa Lucy ke hadapan Mr. Zhang. Setelah itu datanglah seorang pria kulit putih. Dia menjelaskan bahwa tadi Lucy sudah dibedah di bagian perut dan di dalam perutnya sudah ditaruh narkoba jenis baru tadi. Itu diedarkan di kawasan Eropa. Bisa disimpulkan bahwa Lucy dijadikan media untuk menyeludupkan narkoba jenis baru tersebut. Tidak lama muncullah 3 orang pria yang bernasib sama seperti Lucy, namun mereka menginginkan pekerjaan tersebut. Sedangkan Lucy terpaksa. Singkat cerita, Lucy sudah berada di sebuah ruangan dan ada 2 pria yang sedang merantai tangannya. Salah satu pria bertato itu pun terlihat seperti tertarik kepada Lucy dan nampaknya sudah lama tidak mendapatkan gesek-gesekan, dan itu dibuktikan saat tangannya menggerayami monten si Lucy. Sontak hal tersebut membuat Lucy risih dan membuat pria tersebut marah, kemudian menggampar Lucy hingga tersungkur. Lalu pria tersebut menendang perut Lucy berkali-kali, tanpa dia sadari bahwa di dalam perutnya Lucy ada narkoba jenis baru tersebut. Saat Lucy cek perutnya berdarah dan hal yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ternyata narkoba itu bocor di dalam perut Lucy yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dengan sel-sel dalam tubuhnya.
Tiba-tiba tubuh Lucy yang menggerang, kemudian dia menunjukkan tanda-tanda menakjubkan di mana tubuhnya terlihat melawan gravitasi saat melayang di tembok hingga atap ruangan. Di sini bisa disimpulkan bahwa narkoba jenis baru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Wow! Scene kembali berpindah ke Profesor Norman, di mana dia sedang menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otaknya, maka orang tersebut akan mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang akan mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya kemampuan telekinesis. Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, "Weh Profesor, bagaimana jika seorang mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya?" Profesor Norman menjawab, "I hope no idea." Sin kembali berpindah ke Lucy, saat ini sudah bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana dia memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu di saat bola matanya berubah menjadi warna biru, kemudian kembali berubah menjadi normal. Lucy pun langsung mengambil kursinya dan duduk tegak di sana dengan wajah yang sangat senang. Tidak lama si kakak masuk. Lucy pun melebarkan kakinya, seakan menawarkan produknya si kakak. "Silakan dilihat dulu kakak." Si kakak pun menghampiri Lucy. Pada saat tangannya akan menyentuh produknya si Lucy, kaki Lucy langsung menjepit tangannya dan menarik gesper si kakak hingga tubuhnya terlempar dan pingsan. Mamam. Lucy langsung meraih pistol dan kunci rantainya yang terletak di atas meja. Lucy kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sana sudah terlihat ada 4 preman yang sedang bermain kartu gaple. Tanpa berpikir panjang, Lucy menembak 4 preman tersebut dan Lucy sempat tertembak di bagian bahu kanan. Tanpa terlihat kesakitan, Lucy langsung duduk di meja dan memakan makanan yang ada di sana. Setelah beres, Lucy mengambil peluru dari bahunya dengan tangannya sendiri tanpa rasa sakit yang ditunjukkan oleh wajahnya. Kemudian Lucy keluar dan meminta seorang supir taksi untuk mengantarnya ke sebuah hospital. Sesampainya di sana, Lucy dengan pedenya menggigiwing pistol tersebut tanpa ada orang yang curiga. Lucy pun masuk ke ruangan operasi. Di sana sudah ada dokter yang sedang melakukan operasi kepada pasien tumor. Lucy sejenak melihat ke layar LCD, kemudian menembak pasien yang sedang berbaring di sana, mengatakan jika pasien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk hidup dan untuk sembuh. Maka dari itu dia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya berakhir. Lucy kemudian meminta dokter tersebut untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba tersebut di dalam perutnya, tersebut, dan terus tersebut. Di saat bersamaan, Lucy menelpon mamahnya dan mengatakan apa yang dirasakan saat ini, bahwa dia bisa merasakan semuanya, mengingat semuanya, bahkan dia bisa mengingat saat dirinya masih bayi dan masih dalam kandungan. Dan adegan ini mengingatkan saya kepada film Limitless. Saat adegan di mana Eddie bisa mengingat semua hal yang pernah dia lihat dan didengar selama hidupnya. Bedanya Limitless masih terasa termasuk di akal dibandingkan dengan film Lucy ini yang terlalu dan terkesan bersuper ber, berlebih bersuper. Lanjut, dokter pun berhasil mengeluarkan narkobanya. Setelah itu, Lucy keluar dari hospital tersebut, dan saat melihat sebuah pohon di pinggir jalan, tiba-tiba dia bisa melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut dengan sangat jelas. Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung Mr. Jang, lalu membantai anak buahnya. Dengan begitu mudah, tanpa melihat target, Lucy mampu menembak tepat sasaran. Mr. Jang yang sedang bedi-medi di ruangannya tiba-tiba dikagetkan saat Lucy menancapkan pisau di kedua tangannya. Lucy bertanya, "Di mana 3 narkoba yang lain, bos?" Mr. Jang yang penuh nafsu hanya diam saja, ditambah dia memang tidak bisa berbahasa Inggris. Dengan akses 20% otaknya, Lucy menempelkan jari di kepala Mr. Jang untuk mengakses ingatan yang tersimpan di saraf otak Mr. Jang. Setelah mengetahui lokasinya, Lucy pun pergi di sana dan meninggalkan Mr. Jang dengan kondisi seperti itu. Mr. Jang hanya bisa berteriak, halus.